Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolita News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko Anajibah, dan berikut Agropolita News selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolita News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Ya pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. Tim Satuan Reskrim Polres Malang berhasil membongkar 5 kasus perkara tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual. Dalam perkara tersebut, polisi berhasil mengamankan 7 orang tersangka dan sejumlah barang bukti. Inilah 5 tersangka dari 7 tersangka yang dihadirkan di halaman Mapolres Malang. Berdasarkan pemeriksaan, 2 dari 7 tersangka diamankan terkait pekerja migran Indonesia. Mereka melakukan perdagangan orang dengan cara merekrut, menampung, dan mengirimkan korban secara ilegal menjadi tenaga kerja wanita ke luar negeri dengan tujuan menerima keuntungan. 4 korban asal Nusa Tenggara Barat rencananya akan diberangkatkan sebagai tenaga kerja wanita ilegal ke Timur Tengah. Sementara 4 kasus dengan 5 tersangka diamankan lantaran terkait pekerja seks komersial. Dengan 2 tersangka diamankan karena melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus mempekerjakan korban sebagai pelayan di warung kopi dan menyediakan jasa sebagai pekerja seks komersial. Mereka beroperasi di warung yang berada di Wajak Gondang Legi. Sedangkan 3 tersangka lainnya dengan cara menjajakan pekerja seks komersial melalui aplikasi jejaring online micet. Mirisnya 6 dari 7 orang yang menjadi korban perdagangan dengan cara dipekerjakan sebagai PSK tergolong masih di bawah umur. Kita telah melakukan penindakan terhadap 5 perkara tindak pidana perdagangan orang. Lalu bisa kita sampaikan dalam 5 laporan polisi yang sudah kita laksanakan pemberkasan, kita mengamankan sejumlah 7 orang tersangka, yang mana bisa kita jelaskan kepada rekan-rekan media. Dari 5 laporan polisi tersebut, 1 laporan polisi
sebagai laporan pekerja migran Indonesia, dan sisanya terkait 4 laporan polisi lainnya merupakan laporan terkait pekerja seks komersil. Jadi untuk terkait PMI, di sini ada 1 LP di mana kita sudah mengamankan 2 orang tersangka. Yang mana dari 2 orang tersangka tersebut bisa kita jelaskan kita mengamankan juga 4 orang korban yang berdasarkan hasil pemeriksaan 4 orang korban tersebut berasal dari wilayah Nusa Tenggara Barat. Pemeriksaan lebih lanjut untuk ke-4 korban tersebut nantinya akan dikirim ke wilayah Timur Tengah. Itu terkait LP PMI. Lalu untuk 4 LP lainnya yaitu terkait pekerja seks komersil bisa kita jabarkan kepada rekan-rekan media. Dari 4 LP tersebut modusnya adalah 2 LP terkait pekerja seks komersil yang dipekerjakan di warung-warung kopi, dan 2 LP lainnya terkait pekerja seks komersil yang menggunakan aplikasi jejaring online. Jadi untuk warung kopi bisa kita jelaskan di sini kita mengamankan 2 orang TSK, sedangkan untuk aplikasi jejaring sosial kita mengamankan 3 orang tersangka. Bersama tersangka, petugas mengamankan barang bukti uang tunai, handphone, pakaian milik korban, serta sejumlah barang bukti lainnya. 5 tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan 2 tersangka dijerat tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Ya pemirsa, Advokat Sumardan SHMH mengapresiasi Komisi Yudisial atas respon cepatnya dalam menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Malang dalam perkara nomor 203 PDT G 2022 PN KPN tanggal 4 April 2023 lalu tentang sengketa tanah PT Noto Joyo Nusantara di Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebelumnya, Sumardan melapor ke Komisi Yudisial atas dugaan putusan hakim yang menyalahi kode etik. Advokat Sumardan SHMH mengapresiasi Komisi Yudisial KY atas respon cepatnya dalam menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Kepanjen Malang dalam perkara nomor 203-K-2022-PN-KPN tanggal 04 April 2023 lalu tentang sengketa tanah PT Noto Joyo Nusantara di Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebelumnya, Sumardan melapor ke Komisi Yudisial atas dugaan putusan hakim yang menyalahi kode etik. Kepada awak media, Sumardan menjelaskan kronologis awal pelaporannya ke KY, adanya putusan yang diduga melebihi dari tuntutan, kemudian adanya sejumlah catatan kesaksian yang tertulis dalam putusan hakim, yang dimana sebenarnya kesaksian tersebut tak disebutkan oleh saksi ketika dalam proses persidangan. Dari laporan tersebut, Komisi Yudisial langsung datang ke Malang dan meminta keterangan terhadap pelapor melalui kuasa hukumnya, serta melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi dari pihak pelapor pada Rabu 14 Juni lalu. Sumardan selaku kuasa hukum pelapor penggugat dipanggil untuk dimintai keterangan oleh KY. Materi pemeriksaannya itu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang tertulis dalam putusan hakim. Sumardan menjelaskan setelah meminta keterangan dari pelapor, KY saat ini tengah mendalami perkara dugaan rekayasa keterangan saksi yang tidak pernah disampaikan di ruang sidang. Dan rencananya juga akan memeriksa 3 hakim dan 1 panitera dari Pengadilan Negeri PN Kepanjen yang dilaporkan oleh penggugat. Saya sebagai kuasa hukum beserta klien saya Pak Bambang Setiawan, dan ada 4 saksi yang pernah bersaksi di Pengadilan Negeri Kepanjen itu juga diperiksa. Materi yang diperiksa itu terkait dengan
pelanggaran kode etik yang tertulis di dalam putusan. Apa yang dianggap pelanggaran kode etik terkait dengan gugatan penggugat itu kurang subjek, karena dalam gugatan itu sudah disebut secara jelas. Nah, semestinya apabila gugatannya kurang subjek, maka gugatan tidak diterima. Ya. Yang kedua yang diperdalamkan adalah rekayasa terkait dengan keterangan saksi. Ada keterangan saksi yang tidak pernah disampaikan atau diucapkan di ruang sidang, namun oleh hakim itu ditambah. Sumardan menilai hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan untuk menggelar persidangan kode etik di Jakarta nanti. Bukan tak mungkin hakim dan panitera yang dilaporkan juga bakal dipanggil ke Jakarta. Sumardan juga ingin perkara ini bisa jadi pembelajaran dan pengingat bagi hakim-hakim lain untuk bisa lebih cermat dan teliti dalam memutuskan sebuah perkara. Sebagai informasi, perkara ini bermula saat Suwoko, Direktur Utama Dirut Baru Perusahaan PT Noto Joyo Nusantara Karangploso, menggugat 3 direksi lamanya, yakni Dirut Abdul Halim, Direktur Bambang Setiawan, dan Komisaris M. Yusuf Aminullah Yasir. Diketahui Abdul Halim tergugat 2 ketika masih menjabat sebagai Dirut PT Noto Joyo Nusantara telah membuat akta pengakuan hutang kepada Bambang Setiawan tergugat 1 senilai 22,3 miliar rupiah. Piutang itu berasal dari sisa harga tanah dan hasil kerja pembangunan perumahan yang belum dibayar oleh PT Noto Joyo Nusantara. Untuk itu dalam gugatannya Suwoko meminta 57 SHGB yang tercatat atas nama PT Noto Joyo Nusantara dan 2 letter C nomor 674 atas nama Kamil dan letter J nomor 1867 atas nama Naim yang belum disertifikatkan untuk disahkan menjadi atas nama PT Noto Joyo Nusantara. Kemudian perkara perdata ini setelah diputus ternyata masih berlanjut sebab pihak tergugat menduga bahwa banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan. Pelanggaran yang dimaksud yakni adanya putusan yang diduga melebihi dari tuntutan, kemudian adanya sejumlah catatan kesaksian yang tertulis dalam putusan hakim yang dimana sebenarnya kesaksian tersebut tak disebutkan oleh saksi ketika dalam proses persidangan. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini dan tetaplah bersama kami. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak.
cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya, Agronews kembali hadir pemirsa kali ini dengan berita terkait sebanyak 291 siswa semester 6 dan semester 4 di SMP Negeri 5 Kota Malang melaksanakan wisuda yang digelar pada Rabu 14 Juni 2023. Dengan tema merangkum kisah mematri kenangan, acara Purnawiyata yang dilaksanakan di Hotel Savana itu turut dihadiri oleh tamu undangan dan juga wali siswa. Sebanyak 291 siswa semester 6 dan semester 4 di SMP Negeri 5 Kota Malang melaksanakan wisuda yang digelar pada Rabu 14 Juni 2023 dengan tema merangkum kisah mematri kenangan. Acara Purnawiyata yang dilaksanakan di Hotel Savana itu turut dihadiri oleh tamu undangan dan juga wali siswa. Gemerlap kemeriahan acara perpisahan begitu terasa. Berbagai penampilan dari peserta didik maupun guru turut memeriahkan rangkaian acara yang sudah dimulai sejak pagi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, wisuda pada tahun ini turut melibatkan orang tua dalam penyelenggaraannya. Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Malang Agus Wahyudi MPD yang mengatakan jika Purnawiyata tahun ini disupport penuh oleh wali siswa. Menurutnya kegiatan Purnawiyata prinsipnya adalah sekolah melepas dan orang tua menerima. Dan di tahun ini kepanitiaan jaminan orang tua, mulai dari konsep awal hingga seluruhnya banyak dihandle oleh wali siswa. Kerjasama yang baik antara orang tua dengan siswa ini harapannya kegiatan berjalan dengan baik. Wahyudi turut bangga kepada seluruh peserta didik yang telah menorehkan berbagai prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Harapan besar kepada para alumni untuk bisa terus mengembangkan potensi yang dimilikinya dan terus berproses menggapai cita-cita. Ini wisuda tahun 2023, kemudian diikuti oleh 9 kelas dan jumlah siswa 291. Alhamdulillah semuanya bisa hadir semua. Dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar karena memang kita sudah mempersiapkan ini sejak tahun 2022, 1 tahun yang lalu, sehingga alhamdulillah bisa maksimal semuanya. Seperti itu. Harapannya adalah bahwasannya sesuai dengan spirit dari SMP 5, yaitu Satria Hanuraga, anak-anak yang diwisuda hari ini itu bisa melangkah ke jenjang berikutnya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan cita-cita masing-masing. Dan mudah-mudahan mereka bisa diterima semua melalui jalur PBDB di SMK ataupun SMA di Kota Malang. Melalui kurikulum baru yang dikembangkan, harapannya peserta didik bisa tumbuh berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, tahun ini juga merupakan wisuda angkatan terakhir untuk peserta didik akselerasi yang menempuh pendidikan selama 4 semester saja. Selama menjalani pendidikan, peserta didik di SMP Negeri 5 Malang terpacu dari segi akademik serta berprestasi di non-akademik. Artinya potensi anak bukan hanya akademik, juga ada non-akademik yang diperkuatkan. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, lomba siswa musyawarah mata pelajaran Muluk Bahasa Jawa yang diikuti 26 peserta dari tingkat SMP MTS Kota Batu berlangsung selama 2 hari di Hotel Zamzam. Kuncara Kumpul Dudah Caketing Rasa bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu. Acara bertujuan lebih mendalami bahasa Jawa yang benar dan perilaku yang baik di lingkungan masyarakat.
Lomba Siswa Musyawarah Mata Pelajaran Mulok Bahasa Jawa atau MGMP Sekota Batu yang diikuti dari 26 peserta SMP dan MTS Sekota Batu yang diambil dari 3 kecamatan berlangsung selama 2 hari di Hotel Zamzam Kota Batu. Dalam acara ini yang disebut juga dengan Kuncara, kumpulan duda caketing rasa, masif digaungkan khususnya dalam bidang pendidikan menjadi pemantik munculnya gagasan pengadaan kegiatan ini. Karakter luhur yang ditanamkan pada generasi muda berasaskan pada budaya Jawa yang adiluhur. Pembelajaran karakter sesuai dengan tujuan pendidikan khususnya mata pelajaran bahasa Jawa. Terlebih generasi milenial banyak yang tidak mencerminkan identitas yang berkarakter ketimuran khususnya Jawa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan merosotnya nilai unggah-ungguh, tata krama, sopan santun dan tutur kata. Perilaku tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh individunya, melainkan juga lingkungan keluarga dan pergaulan sehari-hari. Tidak dipungkiri bahwa pengaruh media sosial yang memiliki beragam konten berdampak juga pada karakter dan kepribadian mereka. Betapa tidak masyarakatnya pun juga kurang peduli terhadap pembentukan nilai-nilai karakter yang berdasarkan nilai adiluhung bangsa Indonesia khususnya Jawa. Menurut Ketua Panitia Kuncara Aditya Rendra Pratama, mengatakan dengan diadakannya MGMP ini bertujuan sekaligus menjadi peringatan agar generasi muda tetap menjaga bahasa hingga budaya leluhurnya. Namun fenomena sekarang terutama di kalangan milenial banyak yang tidak paham atau bahkan tidak bisa berbahasa Jawa. Padahal mereka lahir dan tumbuh di lingkungan orang Jawa, mereka lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Tidak hanya di bangku pendidikan, namun kebiasaan ini juga terjadi di ranah pergaulan harian. Hal ini juga dikarenakan minimnya keteladanan penggunaan bahasa Jawa yang baik dan benar dari generasi sebelumnya. Dengan cepat tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah perdesaan. Fenomena ini juga ditemukan di Kota Batu. Tidak dipungkiri bahwa dialek kedaerahan tidak dapat ditinggalkan di Kota Batu ini. Bahkan dialek ini harus tetap dipelihara sebagai kekhasan kedaerahan. Namun yang menjadi perhatian utama yaitu penerapan unggah-ungguh. Hal ini yang menjadi landasan tercetusnya kegiatan Kuncara. Kuncara merupakan singkatan dari Kumpul Duda Caketing Rasa yang diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Jawa Sekota Batu. Secara umum kegiatan ini merupakan ajang untuk memberikan pembelajaran dan pembiasaan unggah-ungguh, tata krama, sopan santun dan tutur kata kepada siswa-siswi SMP dan MTS Kota Batu. Bertujuan mengenalkan, melatih, serta membiasakan kekayaan budaya Jawa, meliputi unggah-ungguh, tata krama, dan sopan santun. Mengenalkan, melatih, serta membiasakan tindak tutur ragam bahasa Jawa yang baik dan benar. Mengenalkan kesenian Jawa sehingga tumbuh rasa memiliki pada diri peserta dengan harapan dapat dilestarikan. Acara ini dilanjutkan dengan penutupan dan pemberian hadiah untuk para peserta dengan beberapa hadiah yang menarik yang diberikan langsung oleh panitia Kuncara. Gini Pak, saya pakai bahasa Indonesia mawon nggih. Walaupun di sini acaranya bahasa Jawa dan harus wajib bahasa Jawa, saya menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih banyak dan luas yang mengetahui dan paham apa yang saya lakukan bersama teman-teman di sini. Jadi kami dari MGMP Bahasa Jawa itu mengadakan kegiatan namanya Kuncoro Pak ya. Kuncoro itu dari Kumpul Dudah Caketing Rasa. Jadi dari situ aja nama itu adalah Caketing Rasa. Di situ adalah mendekatkan hati, mendekatkan jiwa untuk menyatukan visi misi menuju bahasa Jawa yang lebih baik, lebih dikenal dan lebih digunakan. Itu yang terpenting. Untuk peserta yang diundang itu ada 27 sekolah, tetapi pada registrasi itu yang hadir 26 sekolah, jadi totalnya ada 52 peserta. Untuk jenis kegiatan, mulai dari hari ini kita mengadakan sosiodrama. Sosiodrama itu anak-anak belajar bagaimana menggunakan unggah-ungguh basa Jawa yang baik dan benar. Makanya di sini diwajibkan menggunakan basa Jawa. Lalu ada juga pendalaman karakter. Jadi mereka akan belajar bagaimana menjadi karakter jahat, bagaimana menjadi karakter baik, dan juga karakter tritagonis. Selain itu ada nanti tembang mocopat, tembang garapan, juga gamelan. Gamelan itu maksudnya gamelan yang di HP Pak ya.
gamelan yang di HP. Dan nanti di puncak acara nanti anak-anak akan menggelar pertunjukan untuk mengemas apa yang sudah didapat selama 2 hari tersebut. Kalau motivasi kami itu Pak ya, yang jelas memang kami melihat bukan hanya di Batu, mungkin hampir di setiap daerah itu memiliki kesamaan masalah tentang penggunaan bahasa Jawa ini yang semakin hari semakin menurun persentasenya. Jadi terdesak dengan bahasa lain. Bae sing digayuh bakal katekan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Acaranya pasti seru ya, soalnya kita juga bisa sosialisasi sama anak-anak lain dari sekolah lain. Dan juga kita bisa belajar bagaimana cara menggunakan bahasa Jawa dan unggah-ungguh yang benar. Bisa berkenalan dengan baik dan mungkin bisa lebih akrab lagi. Dari Kota Batu, Abdul Rohim ATV melaporkan. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar 70 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar 42 juta rupiah dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar 174 juta rupiah dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
Industri obat tradisional, jamu maupun herbal, khususnya yang dikelola oleh usaha mikro kecil menengah UMKM, memiliki dampak ekonomi sosial yang besar, sehingga sangat layak diberi kesempatan dan difasilitasi untuk berkembang. Selain berdampak ikut mengembangkan budaya Indonesia dari tradisional ke internasional, UMKM jamu dan herbal juga turut andil mewujudkan kesehatan bangsa. Melalui gelaran bursa jamu yang digagas oleh UPT Laboratorium Herbal Materia Medika Kota Batu, mendatangkan para pelaku UMKM jamu serta olahan makanan herbal terbaik Semalang Raya. Bursa jamu tersebut juga menjadi ajang pertemuan para pelaku usaha jamu dan masyarakat pecinta herbal dari berbagai daerah di Malang Raya. Terlebih di setiap stand peserta menampilkan beragam produk jamu dan olahan makanan herbal terbaik yang memiliki kualitas dan daya saing tinggi. Tak hanya jamu, juga terdapat minuman rempah atau wedang uwu yang juga diyakini memiliki banyak manfaat tentang kesehatan. Salah satu pelaku usaha wedang uwu dari Aredo Malang, Fevi, mengatakan bahwa wedang uwu yang diproduksinya tersebut merupakan minuman tradisional yang berasal dari bahan rempah seperti kayu secang, keningar, jahe, kapulaga, cengkeh, serai, pandan, dan gula batu. Sedangkan manfaatnya pun juga sangat banyak. Di antaranya adalah bisa mencegah masuk angin, menghangatkan tubuh, mengurangi rasa lelah, bahkan dapat mencegah tubuh dari ancaman virus. Yang lebih menariknya lagi, wedang uwu ini bisa berubah menjadi warna kuning apabila dicampur dengan jeruk nipis dan tentunya rasanya lebih menyegarkan. Dari segala macam-macam rempah itu jadikan satu dulu mas ya kan, wedang uwu. Dan manfaatnya banyak, manfaatnya mencegah masuk angin, menghangatkan tubuh, kurang capek-capek itu semua. Terus ini komposisinya ada jahe, cengkeh, kapulaga, serai, juga ada secang dan daun pandan dan lain-lain, tanpa pengawet, ini alami. Jadi kalau kita harusnya mengurangi bahan kimia. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanja, ATV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tersebut merupakan bursa jamu yang berlangsung di Materia Medika Kota Batu yang menjadi ajang pertemuan para pelaku usaha jamu dan masyarakat pecinta herbal dari berbagai daerah di Malang Raya. Tak hanya jamu, juga terdapat minuman rempah wedang uwu yang juga diyakini memiliki banyak manfaat tentang kesehatan. Mengembangkan sepak bola Kota Malang lebih baik. Salah satunya dengan menggelar kompetisi sepak bola tingkat pelajar. Pemerintah Kota Malang serius dalam menghidupkan kembali gairah sepak bola Kota Malang. Untuk itu, Pemkot memiliki sejumlah program untuk membuat atmosfer sepak bola di Kota Malang menjadi lebih hidup. Salah satunya adalah dengan menggelar kompetisi sepak bola lokal tingkat pelajar SMP. Hal ini menjadi sarana bagi talenta muda Kota Malang untuk bisa mulai berkompetisi sedari dini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dengan kompetisi pelajar akan menumbuhkan bibit muda unggul Kota Malang untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Lama ya, kalau dulu ada antar SMP itu sampai salah sampai nasional ya. Sekarang ini kan vakum banget lah, harapan kami teman-teman PSSI ini ayo kita gugah, kita bangkitkan lagi. Karena bagaimanapun juga kan pembinaan itu kan mulai kecil ya. Ya minimal kita bangun, kita bangkitkan ya di SMP. Gitu. Membiasakan anak-anak ini biasa kompetisi, masalah kejuaraan dan hadiahnya nggak usah terlalu tinggi-tinggi, cuma kita mencari bibit. Ya, kita mencari bibit bahwa di Malang itu loh. Nah, satu itu penyemangat biar anak-anak yang di
latihan di di klub ya itu nanti dia akan terbuka. Nanti juga bisa untuk memotivasi, nanti bisa lah masuk di SMA SMK kan dia bisa pakai jalur prestasi. Itu harapan kami. Dan harapan kami juga teman-teman PSSI ya kita kompetisi yang benar, wasit dan sebagainya, pengawas ya dari PSSI, bukan apa-apa, yang memang yang benar lah. Kita ajari yang benar bulan itu yang harapan kami. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang mengaku mendukung hal ini. Wali Kota berharap akan ada tim-tim amatir di Kota Malang dimulai dari tingkat SMP. Ya, jadi kesebelasan dulu kan banyak ya, kesebelasan RSSA dulu ya, terus ada Blimbing itu ya, ada 54 ya, PS, mungkin PUBS nanti mungkin nanti akan gelaran. Dulu kan ada yang namanya divisi 2, divisi 3 Persema itu nanti giliran. Sepenuhnya ini yang berkaitan dengan museum sepak bola. Ya kita saat ini Mas ingin membudayakan orang senang ke museum lah ya. Salah satu di antaranya kita harus menghargai orang yang berprestasi. Bukan hanya museum itu lumbung dari mungkin bolanya, pialanya, tapi siapa yang mengantarkan sehingga dia menangkan piala. Jadi menghargai orang-orang yang berprestasi dulu dan mengukir apa yang dulu telah diukir sejarahnya oleh teman-teman yang dulu. Dan ini luar biasa ya, pemain-pemain yang dulu, Mas Ruanda, Mas Haji generasinya sudah ini ya, yang pelatih seperti Mas Ruanda itu kan, wah legend sekali ya. Artinya berarti ini kebangkitan sepak bola. Insya Allah kebangkitan sepak bola. Ya, mudah-mudahan. Spektrum itu Diharapkan dengan adanya tim-tim dan kompetisi pelajar akan menumbuhkan atmosfer sepak bola Kota Malang lebih maju. Hal ini juga akan mewadahi bakat muda Kota Malang untuk sepak bola. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, News Sport ATV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Keraton Sumeneb, Madura, Jawa Timur menjadi salah satu tempat destinasi wisata yang banyak dikunjungi para pelancong lokal dan mancanegara. Di tempat bersejarah peninggalan para raja Sumeneb tempo dulu ini, terdapat beberapa fakta unik yang membuat para wisatawan tak ingin segera pulang saat mengunjungi. Ini dia. Pemirsa, beredar unggahan di media sosial Facebook
Sebuah video rekaman jalan aspal yang mengeluarkan asap dan buih mendidih akibat cuaca panas yang diklaim terjadi di Indonesia. Dalam video tersebut terlihat kemacetan kendaraan dan beberapa orang sedang melihat peristiwa aspal yang mengeluarkan asap dan buih air pada beberapa titik. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim News Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah video rekaman jalan aspal yang mengeluarkan asap dan buih mendidih akibat cuaca panas yang diklaim terjadi di Indonesia. Dalam video tersebut, terlihat kemacetan kendaraan dan beberapa orang sedang melihat peristiwa aspal yang mengeluarkan asap dan buih air pada beberapa titik. Apa iya berita yang beredar benar? Faktanya, video jalan di Indonesia mendidih akibat cuaca panas adalah disinformasi. Dilansir melalui rilis resmi Kemenkominfo pada tanggal 4 Juni 2023 lalu, kejadian tersebut bukan terjadi di Indonesia. Video serupa pernah diunggah oleh sebuah artikel cek fakta yang dimuat di situs newsmobile.in pada 30 Mei 2023. Peristiwa asli dalam video tersebut menunjukkan kerusakan jembatan layang Pedro Menendez Gilbert yang berlokasi di kota Guayaquil, Ekuador, disebabkan oleh kebakaran sebuah gedung yang terletak di bawah jembatan pada 27 April 2023. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya ya. Saksikan hanya di Apa Iya. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.